Karena di Karangpenang itu memang karakter atau kultur masyarakatnya itu sudah sesuai dengan NU. Jadi Iya. mereka ya mudah saja langsung menerima seluruh program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MUCNU Karangpenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat datang kembali di edisi Nokar Podcast tentunya. Masih bersama saya Fathul Muhammad Turah yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Tetap dengan jargon kebanggaan kita bersama, kita duduk untuk alengki, adebu, tor apangisto. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas jejak berdirinya MBCNU Kecamatan Karangpenang. Kita sengaja untuk mendatangkan langsung Ketua MBCNU Kecamatan Karangpenang. Beliau bagi saya pribadi adalah favorit, tentunya favorit saya pribadi, yang mana kita sudah tahu bahwasanya di Kecamatan Karangpenang ini pantas dan harus kita akui bahwasanya dikenal dengan kental ke-NU-annya. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana sejarah masuknya NU, sejarah masuknya MDCNU ke Kecamatan Karangpenang. Maka dari itu kita mendatangkan narasumber dari MDCNU atau Ketua MDCNU Kecamatan Karangpenang. Beliau Kiai Haji Muhammad Mamal Ghazi. Mungkin langsung sapa saja. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katipun apa kabar? Alhamdulillah saya. Semoga sampean terus paring kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Sehingga kesemangat sampean panika sepertama nular de kita sebede kanto dan semoga sampean itu terus diberi kesemangatan untuk mengobrak-abrik memberikan semangat kepada junior-junior yang ada di MBCNU seperti itu. Amin amin. Mungkin langsung saja kita kan di NU hanya tahu apa itu NU tapi tidak tahu dengan sejarahnya. Apalagi tentang sejarahnya MBCNU di Kecamatan Karangpenang. Nah pertanyaannya, untuk sementara pribadi beliau lah. Keseharian Anda selain mengajar, apa kesibukan Kiai? Kesibukan sehari-hari Iya, maksudnya. untuk sementara. Kesibukan sehari-hari, eh, kami aktif di berbagai organisasi. Tentunya yang inti adalah taklim ta'allum sebagai kegiatan inti daripada kami. Mengajar dan terus belajar setiap hari. Belajarnya. Boleh diceritakan Kiai latar belakang berdirinya MBCNU Kecamatan Karangpenang? Ya, terima kasih. Jadi yang kami tahu dari cerita-cerita pengurus MBCNU yang terdahulu, Ya, terutama di Karangpenang ini yaitu Ki Haji Syafi'i Khairuddin. Beliau sebagai Rois Syuriah MBCNU Karangpenang yang pertama. Kemudian ketuanya yaitu ketua tanfidiyahnya Ki Haji Mahalli Mahfud Pondok Pesantren Tengkina. Beliau sebagai ketua tanfidiyah. Saya selain mengikuti bersama beliau ketika kami aktif di mulai dari lembaga kemudian sampai jadi pengurus ini, saya tanya-tanya kepada beliau, kapan NU itu berdiri di Karangpenang. Jadi di satu momen beliau menceritakan secara rinci berdirinya NU bahwa NU itu untuk tanggal tepatnya ini belum diketahui karena mungkin beliau tidak membawa datanya, tapi ya, mungkin ada datanya di beliau. Cuman awal-awal beliau memang diajak oleh almarhum almarfulah Kiai Soleh Karangturin itu. Setelah diajak ke Sampang yang akhir-akhir beliau tahu bahwa itu
pengurus-pengurus PCNU Kabupaten Sampang. Kemudian beliau langsung ditunjuk langsung oleh Ki Haji Soleh Karangturin untuk menjadi pengurus NU. Cuman itu yang kami ketahui. Dan beliau sampai sepuh, sangat sepuh mungkin, sampai beliau tidak bisa aktif karena apa ya, karena kendala fisik. Tapi sampai sekarang beliau ada di Mustasyar. Lalu peran atau kontribusi nyata MBCNU Karangpenang kepada masyarakat, khusus masyarakat Karangpenang, apa saja Kiai dan bagaimana seperti itu? Ya seperti visi misi NU yaitu menjaga Ahlussunnah wal Jamaah dan mengawal Indonesia tentunya. Jadi secara global yaitu bagaimana masyarakat tetap akidahnya terjaga, tetap ada di barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya juga warga Nahdien tetap setia kepada NKRI. Itu yang kami tahu kontribusi daripada MWCNU yang ada di Karangpenang. Lalu sejauh ini apa saja Kiai tantangan-tantangan MBCNU dalam mengelola organisasi? Untuk tantangan yang secara katakanlah yang betul-betul menjadi kendala saya kira tidak ada. Karena di Karangpenang itu memang karakter atau kultur masyarakatnya itu sudah sesuai dengan NU. Jadi Ya, mereka ya mudah saja langsung menerima seluruh program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MUCNU Karangpenang. juga apa pesan untuk anak-anak muda saat ini untuk ikut andil dalam berorganisasi di MBCNU Karangpenang? Oh, untuk bagian pemuda-pemuda, mestinya ini harus merapat ke NU. Tentunya dimulai misalnya yang bagian laki-laki merapat ke Ansor dulu. Kemudian yang bagian perempuan ada IPPNU. Itu. Kemudian bisa yang bagian sudah dewasa masuk ke Fatayat, yang sudah sepuh-sepuh masuk ke Muslimat. Jadi demikian, semuanya ada wadahnya di MWC itu. Usia berapa, bidangnya apa, semuanya ada. Tinggal kita bagaimana merapat ke MWC ini, misalnya melalui lembaga, melalui Banum, atau bisa masuk ke kepengurusan. Ya tentunya nanti setelah ada perubahan kepengurusan, misalnya di 5 tahun ke depan. Itu. Ya, kalau seandainya seperti anak muda ini ya, kan sekarang masih takut untuk masuk ke NU seperti Mm. itu. Apakah di NU itu welcome siapa saja untuk ke MBCNU Karangpenang khususnya seperti itu? Ya tentunya tidak ada halangan. Apa saja profesinya dan bagaimanapun saja, seperti apa saja modelnya orangnya, atau usianya berapa saja, itu semuanya welcome semuanya. Tidak ada artinya saya takut begini, tidak perlu ditakutkan karena ini hanya organisasi mengawal uh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya perjuangan agama Islam ada di NU itu akan lebih kuat gitu. Dan tentunya mengawal Indonesia ini biar tetap aman, damai dan tentram. Kalau di MBCNU kan sekarang sudah sampean ketua MBCNU-nya. Nah, visi misi ke depan MBCNU bagaimana, Kiai? Visi misi ke depan ya tentunya yang pertama dan utama mengawal akidah warga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga bagaimana menguatkan ukhuwah Islamiyah warga Nahdien. Kemudian juga bagaimana merekatkan warga untuk terus mereka merasa warga Indonesia yang kemudian sama-sama bertanggung jawab untuk uh, bagaimana situasi dan kondisi di Indonesia itu tetap aman, nyaman. Gitu. Kemudian untuk program-programnya tinggal disesuaikan. Artinya ada program misalnya ada di bagian kita, ada di lembaga dakwah. Tinggal yang profesi berdakwah masuk di LD. Ada bagian kreatif menulis misalnya masuk di LTN.
kemudian ada yang bidang fundraising atau sukanya masalah filantropi, masalah suka apa istilahnya memberi kepada masyarakat, tinggal masuk di Lasisno. Semuanya ada semua. Iya, betul. Kan dulu Wisnu Sosrodihardjo atau yang disebut Insinyur Soekarno itu pernah berkata, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, inti atau siapa saja yang sangat berperan atas pendirian MBCNU di Kecamatan Karangpenang, siapa saja? Gitu. Yang kami tahu ya tentunya almarhum Almarhumah Ki Haji Soleh Karangturin Karangturin. itu. Itu bersama dengan beliau itu Kiai Syafi'i itu seperti asisten pribadinya. Oh. Selain itu juga yang apa istilahnya yang menjaga kesehatan Kiai Soleh. Katanya Kiai Syafi'i itu walaupun beliau bukan seorang perawat atau dokter, bukan medis lah, tapi oleh ke Soleh karena masa dulu ya, disuruh nyuntik beliau. Jadi kalau beliau sudah tidak sehat, ada obatnya disuruh suntik. Suntik. Itu katanya keterangan dari yang kami dapat dari Ki Haji Syafi'i Khairuddin Kebunsari. Oh, iya. Terima kasih Yai, mungkin ini beberapa ilmu yang kita dapat pada podcast kali ini. Mungkin juga ada pesan kepada seluruh pengurus MWC, baik Banom ataupun lembaga, dan harusnya juga di media podcast ini mungkin ada pesan kan? Untuk yang teman-teman yang sudah ada di kepengurusan, misalnya ada di MWC, kemudian ada di lembaga, ada di Banom, ini satu kuatkan militansinya. Artinya bagaimana kesetiaan kepada Nahdlatul Ulama, khususnya di Karangpenang. Gitu. Untuk yang bagian yang belum masuk di kepengurusan, ya tinggal bagaimana mereka menjadi warga Nahdien yang memang mensupport seluruh kegiatan-kegiatan di NU sesuai dengan bidang. Misalnya bagian remaja masjid masuk bersama LTM, Lembaga Takmir Masjid. Gitu. Bagian pemuda yang masih siswa ya masuk di IPNO, siswi masuk di IPPNU. Tinggal gitu aja gitu loh. Mensupport semuanya, semuanya bisa mengakomodir. Seluruh lapisan masyarakat itu mulai tingkat atas sampai ke bawah NU itu bisa mengakomodir semua. Untuk Ya. program Yai, Program-program di MWC maksudnya. MWC. Uh, tentunya kami sekarang sedang bagaimana pendataan warga Nahdliyin. Dulu memang ada program Kartano yang sekarang informasi yang kami dapat dari PCNU ini sedang belum dijalankan kembali oleh PBNU. Maka walaupun tidak ada aplikasinya, kami akan mendata warga semuanya. Jadi ditarget pada waktu Musker kemarin ditarget 10.000 satu tahun ini, tahun 2026. 10.000 warga, 10.000 warga. Kemudian tentunya yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Gitu loh. Makanya kami bersama Lasisno sekarang itu sudah mulai bagaimana mengupayakan ada semacam pemberdayaan kepada masyarakat, baik Iya. melalui santunan duafa, kemudian bantuan kepada yang sakit, melalui misalnya diupayakan Lasisno itu punya ambulan. Nanti ambulan itu kepada dibantukan kepada masyarakat atau warga Nahdien yang sakit itu atau siapa saja, bukan hanya warga Nahdien, siapa saja yang sakit bisa memanfaatkan ambulan ini. Kemudian juga program-program dakwah ini bersama LDNU nanti kita akan gencar berdakwah melalui LDNU. Kemudian juga bagaimana memberdayakan masjid. Perdayakan masjid. Masjid di Karangpenang ini semuanya biar program-programnya misalnya bisa bekerja sama dengan MBC melalui program LTM, Lembaga Takmir Masjid. Itu seperti bagaimana kita apa istilahnya khotibnya bisa dikirim dari MWC, kemudian program-program ngajinya, misalnya ada program kajian-kajian
untuk baik untuk muslimat, untuk fatayat, misalnya seputar terkait dengan perempuan ini masalah haid nifas dan istihadah misalnya itu. Kemudian terkait dengan dakwah ini kami menginginkan dakwahnya sudah mulai kajian sekarang, kajian. Misalnya di bab fikih itu kajian masalah toharo, kajian masalah sholat, kajian masalah zakat, haji dan lain sebagainya. Itu yang terpenting yang kami programkan ke depan. Dan semuanya ada sebetulnya. Terserah tinggal melihat lembaganya. Kalau lembaganya itu LTN, tinggal bagaimana kreativitas tulis menulis baik di media website atau bahkan yang paling mudah dijangkau melalui Facebook, melalui media-media sosial lainnya. Itu bisa menulis untuk tentunya mendakwahkan, menyampaikan uh, firman Allah, menyampaikan hadis, menyampaikan hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Itu. Mungkin kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih kepada sampean yang telah meluangkan waktu, dan dari kami pribadi tetap dengan jargon kebanggaan kita. Kita duduk untuk alengki ada putor apangistoh. Dari saya pribadi Fatul Muhammad Turah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.